warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman lahir dan batin serta nikmat sehat sehingga kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan ini. Salawat kita salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minal dzulumati ila nur, yakni dari peradaban jahiliyah menuju peradaban ad-dinul Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang mana Allah telah melipat gandakan pahalanya. Dan salah satu ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk manusia. Dan kita bisa dapatkan petunjuk tersebut dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya, serta mengamalkannya. Perintah membaca Al-Quran itu sendiri terdapat dalam surah Al-Alaq, yakni surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di ayat lain Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, rawahu Bukhari. Dan membaca Al-Quran itu sendiri adalah pekerjaan yang tidak pernah ada ruginya. Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajrun, rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia pandai membacanya, maka bersamanya lah malaikat yang mulia dan terhormat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menemukan kesulitan, yakni membaca dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Nah, pahala yang dimaksud di sini adalah pertama, yaitu pahala ketika dia membaca Al-Quran, dan kedua, pahala ketika dia menemukan kesulitan, kemudian dia masih mau berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bunda ayah yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Al-Quranul Karim tidaklah disusun secara sistematis sebagaimana karya ilmiah. Akan tetapi Al-Quran merupakan kalamullah sebagai pedoman hidup umat manusia, yakni petunjuk untuk mencari jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Dengan membaca Al-Quran, hati kita bisa menjadi tenang. Karena apa? Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk bisa dibaca dengan lisan kita, didengar dengan telinga kita, dan dipikirkan oleh akal kita. Selain itu, Al-Quran juga sebagai obat yang sangat mujarab. Allah menyebutnya dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita ketahui bahwa ketika kita penat dengan kehidupan kita karena banyaknya masalah, banyaknya pekerjaan, dan banyaknya pikiran, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, maka aliran darah yang ada di otak kita akan mengalir tanpa hambatan, sehingga pikiran kita bisa menjadi jernih. Selain itu juga Al-Quran sebagai penyehat jasmani kita. Entah disadari ataupun tidak, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan melihat barisan-barisan ayat Al-Quran. Maka ketika itu, kinerja retina kita akan ekstra lebih kuat. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran, matanya lebih jernih, lebih sehat ketimbang orang-orang yang sering membaca WA. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Oleh karena itu, di 10 hari terakhir Ramadan ini, marilah kita maksimalkan ibadah kita. Kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, termasuk orang-orang yang setia terhadap Al-Quran hingga yaumul qiyamah, serta orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, atlubul afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.